Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah pemerintahan Dendels di Indonesia. Pada tahun 1795, pasca pembubaran VOC, kondisi pemerintahan di negeri Belanda juga mengalami perubahan besar. Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Bataaf di bawah pemerintahan Louis Napoleon atau adik dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu, Raja Belanda Willem V melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Inggris. Perubahan pemerintahan di negeri Belanda berdampak juga terhadap penguasaan wilayah Hindia Belanda. Pemerintahan Prancis mengirim Herman Willem Dendels pada tahun 1808 sampai 1811 untuk menjalankan pemerintahan kepada Inggris. Tugas utama Dendels mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Hal ini disebabkan Raja Belanda William V juga meminta bantuan Inggris untuk mengambil alih wilayah bekas jajahan VOC di Nusantara. Bidang pemerintahan membatasi kekuasaan raja. Menurutnya, Raja Pribumi harus mengakui Raja Belanda sebagai junjungannya, mengurangi hak-hak feodal pejabat pemerintah seperti bupati. Sebagai gantinya, para pejabat itu akan memperoleh gaji. Kesultanan Banten dan Cirebon menjadi wilayah kolonial Belanda. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur mirip dengan provinsi, yaitu Tegal, Semarang, Pekalongan, Jepara, Rembangan, Gresik, Surabaya, Pasuruan, dan Sumeneb, yang dikepalai oleh seorang prefek dan bertanggung jawab kepada gubernur jenderal serta membawahkan bupati. Bidang peradilan. Di bidang peradilan, Herman Willem Dendels membentuk 3 macam peradilan, yaitu peradilan untuk bangsa Eropa, peradilan untuk orang timur asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Masalah korupsi menjadi masalah utama yang diperhatikan Dendels. Setiap pelaku korupsi akan diadili tanpa pandang bulu. Selanjutnya yaitu kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu membangun jalan raya pos The Groot Postweg dari Anyer hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1100 km. Jalan ini untuk mempermudah mobilitas pasukan di Jawa. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Yang ketiga, membentuk pasukan dari orang-orang pribumi, misalnya Legiun Mangkunegaraan sebagai bagian dari angkatan perang Belanda dengan komandan orang Jawa. Yang keempat, yaitu membangun benteng pertahanan di berbagai wilayah seperti Benteng Lodewijk di Gresik. Selanjutnya yaitu kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Yang pertama yaitu tanam paksa.
Yang kedua yaitu melakukan penjualan tanah partikular kepada pihak swasta. Yang ketiga, melakukan pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Yang keempat, meningkatkan praktik menanam tanaman produksi. Yang kelima, mengadakan penyerahan wajib hasil pertanian dan perkebunan. Dampak positif sosial pembangunan infrastruktur. Jalan raya pos memperlancar mobilitas dan komunikasi di Jawa. Militer modernisasi militer memperkuat pertahanan Hindia Belanda dari ancaman eksternal. Budaya, langkah awal penghapusan perbudakan, upaya mengurangi penyalahgunaan terhadap para budak. Politik reformasi administrasi, menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan terorganisir. Dampak negatif, yang pertama, sosial kerja paksa. Penderitaan besar bagi rakyat akibat pembangunan infrastruktur. Yang kedua, ekonomi peningkatan pajak, membebani ekonomi rakyat pribumi. Yang ketiga, politik, sentralisasi kekuasaan, mengurangi otonomi daerah dan meningkatkan kontrol kolonial. Yang keempat, militer, kebijakan militeristik, pemerintahan yang keras dan represif memicu ketidakpuasan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.